Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Luar biasa memang Partai Demokrat akhir-akhir ini sahabat. Aibnya satu persatu dibongkar oleh Tuhan ya. Kali ini kembali salah seorang mantan ketua KPK yang juga pernah menjadi pesakitan di masa Pak SBY, siapa lagi kalau bukan Pak Antasari Ashar. Itu di blow up kembali video-videonya oleh netizen. Itulah yang saya selalu bilang betapa kejamnya netizen Indonesia. Kalau ada sesuatu yang membuat mereka marah, maka hal-hal yang sudah ditutup rapat pun akan dia blow up kembali. Bagaimana Antasari Ashar, bagaimana Antasari terkait dengan kasus Aulia Pohan dulu, itulah yang membuat dia dijerat hukum. Dan itu menurutnya adalah skenario besar yang diketahui oleh SBY. Bahkan salah satu pemilik stasiun televisi besar di Indonesia ini, yakni Haritanu, itu katanya diutus dulu ke Pak Antasari Ashar agar Pak Antasari tidak menahan Aulia Pohan. Siapa ini Aulia Pohan? Ini adalah merupakan mertua daripada AHY sahabat. Jadi memang sangat luar biasa bagaimana situasi yang dibangun terkait dengan skenario-skenario kriminalisasi yang dilakukan di zaman Pak SBY menjadi presiden. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kita tidak gagal paham ya, ini coba kita cek videonya. Saat itu menurut Antasari, Haritanu meminta Antasari tidak menahan Aulia Pohan yang merupakan mertua putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono. Sejak kecil saya diajari kejujuran oleh orang tua saya. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya ini. Untuk beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Beliau cerita. Saya mohon pada hari ini kepada beliau, dan apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa dan siapa melakukan apa, dan siapa melakukan apa itu ya, ini yang saya laporkan pagi ini Barreskrim. Tapi beliau memerintahkan siapa, beliau saya minta Pak SBY jujur, terbukalah kepada publik, terbukalah pada kita semua. Saya sudah ngalamin penjara 8 tahun. Kaitan Pak SBY dengan Mas itu seperti apa Pak? Baik, perkaranya. Masalah bagaimana? Bilang perintah segera. Antasari ini segera diproses. Nah, perintah segeranya bisa saja ditindaklanjuti dengan cara membuat SMS itu kan. Tapi bukan SBY yang buat SMS, bukan. Tapi inisiator untuk saya jadi dikriminalisasi itu ya, dari situ. Pak, dari situnya maksudnya apa Pak? Artinya Pak SBY yang Bapak duga bahwa melakukan kriminalisasi terhadap Bapak itu atau bagaimana? Iya. Apa ada kaitannya dengan Aulia Pohan? Loh, saya nggak tahu, yang tahu kan mereka sendiri. Kenapa saya katakan gitu? Berapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya. Gitu? Nah, orang itu siapa? Mohon maaf Mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo. Haritanu. Nah, beliau diutus oleh Cikeas waktu itu. Siapa di Cikeas? Nah, SBY datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan Aulia Pohan. Itu ya. Nah, karena saya buat misi Pak, saya diperintah di sana untuk nemuin Bapak. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka tahan. Waduh Pak, katanya saya mohon betul lah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak bagaimana, katanya gitu kan. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Jadi sekuat apapun Partai Demokrat berjuang hari ini untuk menjadi partai kelas papan atas dan mau menempatkan AHY menjadi presiden, saya kira terlalu banyak duri yang ada di dalam dirinya. Dan setiap saat itu bisa di blow up oleh netizen, seperti video yang baru saja saya tampilkan itu. Itu jelas sekali waktu Pak Antasari Ashar itu baru-baru keluar dari penjara itu. Luar biasa, orang yang begitu tegas, orang yang begitu berani memberantas korupsi di masanya, kemudian dijadikan sebagai pesakitan. Dan semua terjadi itu di masa SBY.
Karena itu saya kira apapun yang menjadi agenda daripada AHY hari ini, kalau dia berpikir mau menjadi presiden, itu agak berat ya, dengan banyaknya luka yang pernah dia timbulkan di masyarakat, terutama saya kira terkait dengan kriminalisasi dulu atas ditahannya mertua AHY. Saya kira ini sudah menjadi konsumsi publik yang pada akhirnya nanti akan menjadi penilaian buruk bagi AHY sendiri, sahabat. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.